Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk adik-adik yang sudah mengerjakan soal yang saya berikan, hari ini akan Alif bahas ya, akan ke Alif bahas ini soal yang sudah kalian kerjakan. Kita mulai dari nomor 20 ya. Di nomor 20 ini kalau kalian lihat baik-baik di sini adalah sebuah berita. Ditandai di sini dengan menggunakan tulisan Jakarta Post ya. Ini berarti sebuah berita diambilnya di Pekanbaru. Oke. Judulnya sudah ada, Indonesia menang 2-0 tetapi terjatuh di kualifikasi ya, kualifikasi singkat. Nah, di situ. Jadi menang tapi gagal gitu ya. Oke, sekarang langsung kita menuju ke pertanyaan saja supaya lebih cepat. Nomor 20. Why did Indonesia fail to qualify for next year AAFC Under 22 ya? Sekarang kita lihat ini kalimatnya sebagai kata kunci ya. Di sini Indonesia ini gagal pada saat kualifikasi untuk tahun depan di AAFC Under 22. Di mana kalimat ini ditulis itu terdapat di paragraf yang pertama. Ini ya. Failed to qualify for next year AFC Under 22. Pertanyaannya adalah di sini kenapa nomor 20? Kalau kenapa kita baca kalimatnya dulu baik-baik. Still failed to qualify for next year AFC Under 22 Soccer Championship after finishing a third place at the end of Group A. Jadi di sini dia selesai finish di posisi ketiga, gitu ya. Nah, kita kalau lihat kalimatnya ini langsung kita coba untuk cari saja di dalam pilihan jawabannya ada atau tidak. Kita dapat di sini ternyata ada nomor 20 jawabannya di sini disebutkan finish di urutan ketiga. Berarti jawabannya adalah pilihan yang C. Oke? Berikutnya lagi nomor 21. How did Agung Supriyanto, sebutan nama ini ya, berarti bagaimana Agung Supriyanto get his second goal? Ingat nah, second goal, gol yang kedua. Oke? Coba kita cek dulu baik-baik. Agus Supriyanto berarti nama orang, di sini second goalnya yang mana ini di sini? Agung Supriyantonya di sini. Oke. Second goalnya tapi di sini. Ya kan? Bagaimana caranya? He scored his first goal, gol pertamanya dari penalti. His second several minutes later. Yang kedua beberapa menit kemudian. Bagaimana itu yang kedua? Dijelaskan kalimat selanjutnya. He beat defender with a swift maneuver. Ini kalimatnya. Dia mengalahkan defendernya dengan manuver yang halus, yang luar biasa. Kita tinggal cari di sini pilihannya. Yang mana? He beat a defender. Jawabannya adalah pilihan yang ini. Ada ya? Sama ya? Di sini he beat defender with a swift maneuver. Di sini juga sama. He beat defender with a swift maneuver. Oke, jawabannya pilihan E. Oke? Yang berikutnya, kita lihat di nomor 22. What is the main idea of paragraph 1? Ingat paragraf pertama kalau tanya masalah main idea berarti kita cari topik. Topik letaknya di awal kalimat. Berarti kita cek awal kalimat sini. Ingat sampai titik sampai titik. Jadi disebutkan di sini Indonesia put an impressive performance in their 2-0 defeat of Singapore. Jadi Indonesia mengalahkan Singapura 2-0. But still failed, tetapi gagal di qualify next year untuk AFC Under 22. Jadi mengalahkan Singapura tapi gagal. Oke? Setelah finish posisi ketiga di akhir grup A. Oke? Pertandingan di Pekanbaru Riau hari Minggu. Oke, sekarang kita cari Indonesia lawan Singapura tetapi ternyata gagal. Kita cari dalam pilihan Indonesia dengan Singapura yang mana? Hampir semua kayaknya ini. Indonesia, Singapura, Indonesia, Singapura, Indonesia, Singapura, Indonesia, Singapura, Indonesia, Singapura. Saya pernah mengatakan kalau misalnya ada pilihan yang hampir semua sesuai dengan topik, berarti kita pilih pilihan yang paling umum. Oke? Pilih pilihan yang paling umum. Yang paling umum yang mana? Yang paling lengkap berarti. Ya? Indonesia lawan Singapura tetapi gagal, pilihan A harusnya. Indonesia failed to qualify next year AFC despite walaupun menang mengalahkan Singapura. Pilihannya A. Oke?
Sekarang nomor yang berikutnya. Oke, berikutnya mengenai masalah coklat ya. Di sini ya, dijelaskan ya. Kita coba untuk menuju ke pertanyaannya. Di sini nomor 29. Nah, what is next step after the beans are fermented? Apa tahap berikutnya setelah bean itu biji ya, biji coklat ya, difermentasikan. Nah, ini kita cari kata fermentasi nanti dalam teks. Kita cari ternyata ada di bagian paragraf ke-2. Ini ya. Next, the beans are fermented. Oke. The beans maksudnya adalah bijinya fermented. Oke. Difermentasikan for about a week. Dried in the sun. Ya. Di sekitar 1 minggu ini kemudian dia dikeringkan dengan cara difermentasinya dengan cara dikeringkan di ini ya, matahari. Nah, after that, setelah itu they are shipped to the chocolate maker. Ini tahap berikutnya. Setelah itu titik-titik chocolate maker. Berarti jawabannya pilihan yang mana? Jawabannya adalah pilihan yang C. Cacao shipped to the chocolate maker. Ada ya? Sudah dijelaskan. Nomor 30. The cocoa beans should be separated in the processing because. Ini pertanyaannya dia tersirat. Tersiratnya apa? Kita maknai kalimatnya dulu pertanyaannya. Cocoa beans ya, biji coklatnya harus separated. Separated itu dipisah. Nah, dipisah ternyata disebutkan di sini. Kalau kita bicara masalah beans, banyak disebutkan. Ada di sini beans, cocoa beans ya. Ada juga di sini. Kalau dipisah yang mana? Nah, di sini dijelaskan the beans from different places have different qualities and flavor. Jadi biji dari tempat yang berbeda memiliki kualitas yang berbeda dan juga rasa yang berbeda juga. So they are often sorted. Sorted itu dipisahkan, disortir ya. Berarti dia sinonim dengan separated. Yang ini berarti itu kata short, disortir itu sinonim dengan separate, dipisahkan ya. Oh, berarti kita lihat di sini kenapa dipisahkan. Di kalimat yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan. Beans from different places have different qualities and flavor. Karena tempat yang berbeda memiliki kualitas yang berbeda dan rasa juga yang berbeda dari biji coklatnya tadi. Jadi jawabannya pilihan yang mana? Oh, sudah ada. Pilihan B. Mereka memiliki kualitas yang berbeda dan rasa juga yang berbeda. Oke? Tuh. Nah, nomor 31 juga ternyata tersirat ini, Dek. Kalau kalian perhatikan baik-baik ya. Di sini diceritakan it will be very delicious, akan sangat enak kalau segelas coklat itu ditambahkan dengan apa? Ini di sini coklat liqueur ya. Kita cari dulu coklat liqueur. Itu kalau enak ditambahkan apa? Karena rasanya kita cek dulu di sini. Oh, di sini coklat liqueur ya. The liquid is called chocolate liqueur. It tastes bitter. Bitter itu rasa apa? Bitter itu pahit, ya. Pahit. Kalau pahit berarti enaknya kalau diminum dicampur apa? Nah, gitu kita pertanyaannya tergantung pertanyaan opini itu tersirat. Kita cek kalau begitu. Dairy product. Dairy product itu produk peternakan alias kayak susu begitu ya. Spring rolls. Spring rolls itu yang roll yang biasa kita makan yang kayak wafernya gitu. Fruit juice, jus buah. Sweet stuff, sesuatu yang manis-manis. Warm water atau air hangat. Kalau namanya coklat yang pahit berarti enak kalau dimakan pakai apa? Ya pakai ini. Sesuatu yang manis, ya kan? Itu. Ya, jadi ditambahkan gula mungkin ya, ditambahkan pemanis supaya tidak terlalu pahit gitu ya rasanya. Berarti jawabannya sweet stuff. Ini pertanyaan opini ya. Oke. Berikutnya nomor 32. Ini ship. Pertanyaannya ship ini kan kadang-kadang orang artikan kapal ya. Tapi jangan diartikan kapal ya, ini kata kerja ya. After that, they are shipped to the chocolate maker. Setelah itu, merekanya ini biji coklatnya, titik-titik ke pembuat coklat. Nah,
Biji coklatnya diapakan ke pembuat coklat? Purchase itu dibeli. Refine itu diperbaiki atau diperbagus, ya. Boarded itu adalah diratakan atau diluaskan. Sailed itu dilayarkan atau dikapalkan gitu ya, kayak dikirim lewat kapal gitu ya. Dikapalkan mungkin ya. Send itu dikirim. Nah, harusnya yang mana? Setelah itu biji coklatnya titik-titik ke pembuat coklat. Harusnya ship itu adalah dikirim ya, dikirim ke pembuat coklat. Nanti pembuat coklat yang akan menggilingnya baru kemudian dijadikan bubuk. Bubuknya dijadikan cairan kayak gitu. Oke? Itu jawabannya. Oke, yang berikutnya lagi di sini. Ini mungkin agak gampang ya, karena soalnya dia tersurat. Yang berikutnya di sini berbicara mengenai masalah seahorse ya. Seahorse ini ya kuda laut ya. Kita semua sudah tahu ya dari artinya. Nomor 42 yang kita mau cari tahu jawabannya. How does seahorse swing its fin? Nah ini pertanyaannya. Bagaimana itu kuda laut mengayunkan ekornya? Oke, kita cari di sini fin. Fin itu ekor atau sirip ya yang dipakai untuk berenang. Di sini kita lihat baik-baik, fin itu ada di bagian ini ya. Nah, kita tinggal baca kalimatnya, satu kalimat dari sini sampai sini. They swim upright position. Their movement being helped, Their movement being helped by a rapidly oscillating fin on their back. Dibantu oleh fin atau sirip yang ada di punggung mereka. Oh, bagaimana caranya dia menggerakkan kalau begitu? Karena tempatnya di punggung, berarti pakai punggung dong ya. Berarti pilihannya yang ini. Back itu punggung ya. Itu. Oke? Nah, sekarang ini pertanyaannya agak sedikit tersirat ini ya. Tapi sebetulnya ada dalam teks dijelaskan. What makes seahorse remarkable? Remarkable itu luar biasa. Apa yang membuat dia luar biasa? Ya, apanya yang membuat dia luar biasa? Nah, ini akan dilihat di dalam teks remarkable. Remarkable ini, ternyata ada di sini. Paragraf ketiga. The most remarkable thing about the seahorse is that part of the process of reproduction. Dari proses reproduksinya yang buat dia luar biasa. Jawabannya pilihan yang mana? Reproduction yang mana? Oh ada, ini berarti jawabannya pilihan B. Oke? Yang berikutnya ini agak susah karena kita harus mencek satu persatu pilihannya ya. Nomor 44. We know from the text that, berarti kita tahu dari teks bahwa. Berarti jawabannya ada dalam teks. Kita tinggal cek satu persatu. A. Seahorse eat weeds. Dia makan weeds. Weeds itu rumput laut ya, untuk makanannya mereka. Cari kata weeds, bener nggak dia makan rumput laut? Coba, ini ada kata weeds ternyata. They have a long, flexible tail, which is used, tail itu ekor ya, yang digunakan for wrapping around weeds. Wrapping itu kayak semacam membungkus rumput laut sekitarnya. For support itu untuk bisa berdiri. Oh, berarti bukan untuk makan, berarti salah pilihan A. Pilihan B, the male seahorse do the hatching. Hatching itu menetas. Male seahorse itu berarti yang jantan. Bener enggak yang jantan ini yang menetaskan telurnya? Nah, kita cek hatching. Hatching ada di sini ya. Kita baca satu kalimatnya dari sini sampai sini. The hatching of the egg is done by the male fish. Ya, penetasan telurnya dilakukan oleh ikan yang jantan atau kuda laut yang jantan. Berarti benar enggak ini pilihan B? Nah, kuda laut yang jantan melakukan penetasan telur. Berarti benar, berarti langsung saja pilihannya B. Oke? Jadi sekian untuk jawabannya. Untuk soal berikutnya akan Kakak Alif berikan lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.